Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan novena Roh Kudus kita pada hari yang kelima. Marilah sebelum kita memulaikan novena Roh Kudus kita pada malam hari ini, kita mau mengundang Allah Roh Kudus, sesama kita nyanyikan Roh Kudus datanglah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi Roh Kudus datanglah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami merenungkan segala pekerjaan-Mu dan memikirkan perbuatan tangan-Mu. Kami menadahkan tangan kepadamu, jiwa kami haus kepadamu, seperti tanah yang tandus, kepadamulah kami percaya. Beritahukanlah jalan yang harus kami tempuh, ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah kami. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil. Injil Lukas bab 3 ayat 21 sampai 23. Dilanjutkan bab 4 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah
aku berkenan." Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Disitulah ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari saat ini kita hening sejenak, kita mau resapkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, semoga Roh Kudus turun atas kami dan berdiam dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisah kemuliaan-Nya
Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah sebagai lagu penutup bersama kita mau nyanyikan Datanglah ya Roh Pencipta. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur, Kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Dikau serta karunia, dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu, dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga Dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Halaulah musuh umat-Mu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal, dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Demikian doa novena kita hari yang kelima telah selesai. Terima kasih dan Tuhan memberkati.